Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Sinotet. Kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam untuk kelas 10 sesuai dengan kurikulum penggerak atau kurikulum pusat keunggulan atau kurikulum prototipe. Yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu bab yang ke-8 tentang materi menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita terus Al-Quran terlebih dahulu. Yang akan kita baca yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Pada video kali ini ada beberapa pembahasan materi. Materi yang pertama yaitu menghindari sifat temperamental atau khudub. Kemudian yang kedua, membiasakan perilaku kontrol diri. Dan yang ketiga, membiasakan berani membela kebenaran. Kita akan membahasnya satu persatu. Materi yang pertama yaitu menghindari sifat temperamental atau khudub. Temperamental atau sifat mudah marah dalam bahasa Arab berasal dari kata khudub, dari kata dasar khudiba yakhdibu khuduban. Sedangkan menurut istilah, khudub berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Lawan kata dari sifat khudub adalah ridho atau menerima dengan senang hati, dan al-hilm atau murah hati, tidak cepat marah. Ada beberapa penyebab sifat temperamental. Penyebab yang pertama yaitu dari faktor fisik atau jasmania, dan penyebab yang kedua dari faktor psikis atau rohaniah. Pada faktor fisik diantaranya yaitu kelelahan yang berlebihan, kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh, serta reaksi hormon kelamin. Sedangkan pada faktor psikis diantaranya ujub atau bangga terhadap diri sendiri, perdebatan atau perselisihan, senda gurau yang berlebihan, ucapan yang keji dan tidak sopan, serta sikap permusuhan kepada orang lain. Tingkatan-tingkatan dalam sifat temperamental. Tingkatan yang pertama yaitu golongan marah berlebihan atau ifrat, yaitu golongan yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan sifat pemarah, lalu bersikap berlebihan sehingga kehilangan kendali terhadap akal sehatnya. Golongan yang kedua yaitu golongan yang tidak memiliki sifat marah atau tafrid, yaitu golongan yang tidak bisa mirah. Golongan ini tidak akan menunjukkan sikap marah terhadap apapun, bahkan menghadapi urusan agama yang dihina maupun diinjak-injak oleh golongan lain pun mereka akan bersikap acuh. Kemudian golongan yang ketiga yaitu golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional, yaitu golongan yang berada di antara ifrat dan tafrid, tidak kehilangan sifat pemarah sama sekali, tetapi akan marah hanya pada saat-saat tertentu dengan kemarahan yang proporsional. Cara menghindari sifat temperamental. Yang pertama, membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang kedua, merubah posisi. Jika seseorang mendapatkan kemarahannya pada saat ia sedang berdiri, hendaklah bersegera untuk duduk. Dan apabila kemarahan tersebut tidak juga mereda, maka hendaklah segera berbaring. Yang ketiga, diam atau tidak berbicara. Yang keempat, berwudu. Dan yang kelima, mengingat wasiat Rasul dan janji Allah, yaitu barang siapa yang mampu menahan amarahnya, sedangkan bisa saja ia meluapkannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk yang lain pada hari kiamat untuk memberikan pilihan baginya bidadari yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud. Manfaat menghindari sifat temperamental. Yang pertama, menghindari kebencian dan permusuhan. Yang kedua, membawa kebahagiaan. Dan yang ketiga, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya yaitu tentang membiasakan perilaku kontrol diri. Kontrol diri dalam Islam disebut dengan mujahadah an-nafs. Secara bahasa, mujahadah an-nafs terdiri dari dua kata, yaitu mujahadah yang berarti bersungguh-sungguh dan an-nafs yang berarti jiwa, nafsu atau diri. Sehingga pengertian dari mujahadah an-nafs atau kontrol diri adalah upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Adapun lawan kata dari mujahadah an-nafs adalah ittiba'ul hawa atau mengikuti hawa nafsu. Implementasi kontrol diri dalam kehidupan. Memikirkan risiko dan akibat setiap perbuatan. Kemudian bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Memperbanyak zikir kepada Allah serta berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Ada beberapa alasan pentingnya kontrol diri dalam kehidupan. Yang pertama, menjaga kehormatan diri. Kemudian yang kedua, terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain. Yang ketiga, menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran yang jernih. Serta yang terakhir, menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain. Beberapa contoh tentang perilaku sikap kontrol diri. Yang pertama, dalam keluarga, yaitu mengembangkan pola hidup sederhana, menghindari sifat tabzir atau boros, dan israf atau berlebih-lebihan. Kemudian tidak menciptakan keributan dan pertengkaran dalam keluarga sehingga mengganggu ketentraman anggota keluarga yang lain, serta patuh pada nasihat dan perintah orang tua, terutama yang berhubungan dengan perintah agama. Contoh berikutnya yaitu dalam masyarakat. Di antaranya menghindari konflik, menebarkan ukhuwah dan silaturahim dengan orang lain. Menghargai perbedaan, toleran serta menghormati orang lain, serta patuh dan tunduk pada norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, baik norma yang tertulis maupun adat istiadat yang berlaku. Kemudian contoh dalam sekolah. Di antaranya disiplin, patuh dan taat pada aturan serta tata tertib sekolah, menghormati guru dan karyawan sekolah serta menghargai teman, dan menjaga perilaku hidup sederhana, tidak sombong dan tidak gengsi dengan kehidupan dan kondisi serta kemampuan sendiri. Hikmah dan manfaat sikap perilaku kontrol diri. Mampu menahan emosi dengan baik, terhindar dari sifat rakus, serakah dan tamak, terhindar dari kesalahpahaman yang tidak perlu, sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan dari Allah, serta mampu bergaul dan bersosialisasi dengan baik di masyarakat. Pembahasan materi yang ketiga yaitu membiasakan perilaku berani membela kebenaran. Berani dalam Islam sering disebut dengan istilah syaja'ah. Menurut bahasa, syaja'ah berarti berani atau gagah, sedangkan menurut istilah yaitu keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan cara yang kesatria dan terpuji. Lawan kata dari sifat syaja'ah yaitu al-jubn, yang artinya penakut, yaitu sifat yang cenderung lemah dan pengecut. Sedangkan apabila keberaniannya bersifat berlebihan dan cenderung keras kepala, keras hati dan membabi buta, maka disebut dengan at-tahawur, yang artinya nekat. Implementasi sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Yang pertama, berani menghadapi musuh di medan pertempuran atau jihad fi sabilillah. Kemudian yang kedua, berani mengatakan kebenaran. Ketiga, berani menyimpan dan menjaga rahasia. Yang keempat, memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Kemudian kelima, mampu mengendalikan hawa nafsu. Keenam, berani mengakui kesalahan. Serta yang terakhir, berani objektif menilai diri sendiri. Ada beberapa faktor yang membentuk sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Faktor yang pertama, takut kepada Allah. Yang kedua, mencintai kehidupan akhirat. Ketiga, tidak takut menghadapi kematian. Keempat, tidak ragu-ragu dengan kebenaran. Kelima, tidak materialistis. Keenam, berserah diri dan yakin akan pertolongan Allah. Serta yang terakhir, kristalisasi pendidikan karakter dari keluarga, masyarakat, dan sekolah. Hikmah dan manfaat dari sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Yang pertama, bagi diri sendiri. Seorang mukmin yang memiliki sifat syaja'ah akan memiliki kualitas mental dan bersikap dewasa dalam menghadapi semua persoalan. Hikmah bagi keluarga, diantaranya keluarga yang mendidik dan membiasakan perilaku syaja'ah yang akan hidup dengan tentram dan nyaman. Tidak akan takut kekurangan materi karena segala sesuatu dianggap sebuah kenikmatan. Kemudian hikmah bagi agama, negara, dan bangsa. Bangsa yang besar akan terwujud jika masyarakatnya terbiasa dan memiliki budaya berani atau syaja'ah dalam setiap langkahnya. Seandainya seluruh rakyat Indonesia, terutama masyarakat muslim, memiliki sifat syaja'ah, maka akan menjadi negara yang kuat, maju dan terhindar dari tindakan melanggar hukum dan norma seperti korupsi, peredaran narkoba, terorisme, dan tindakan kriminal lainnya.
karena masyarakat dan penegak hukum berani dan kompak dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Itulah materi tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah. Untuk update video-video selanjutnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.